Oke guys, kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul The Unlimited yang dirilis pada tahun 2009. Film ini guys mengandung spoiler buat lo semua yang nggak kuat atau yang nggak suka sama mengandung spoiler. Gua harap tetap nonton film ini guys. Iya. Karena kenapa? Ya tontonlah ya kan, biar banyak yang nonton di YouTube gua ya kan. Oke. Film ini menceritakan seorang gadis yang baru balik dari asramanya guys. Yang baru balik dari asramanya. Tuh. Jadi dia selama 10 bulan dia masuk asrama. Asrama apa itu? ODGJ, orang dalam gangguan jiwong. Oke, dalam gangguan jiwong. Jadi film ini guys menceritakan sosok yang bernama Anna. Nah, kalau bahasa Inggrisnya Anna, ya itulah. Dia ini baru lulus dari asrama ODGJ. Dia masuk ke asrama itu dikarenakan dia trauma dan sedih karena kematian ibunya. Ibunya tewas di saat ibunya lagi sakit di rumah kapal, rumah panggung yang ada dekat rumahnya guys. Ibunya tewas kebakar. Dan Anna ini memiliki seorang kakak perempuan bernama Alex yang aduhai juga, yang semok juga. Alex ini adalah kakak satu-satunya yang dimiliki Anna dan mereka sangat dekat. Anna hidup bersama Alex dan ayahnya. Hingga suatu ketika ada sosok wanita yang ada di rumah mereka, yaitu adalah Rachel, tunangan ayahnya guys. Masih mantep, ayahnya pinter, bisa nyari yang cakep-cakep ya kan, yang semuk montok digotok-gotok tak. Yes, jadi lanjut gini ceritanya guys. Ceritanya Anna baru balik dan dia setelah kebalikannya dia ke rumah, dia tiba-tiba dikejutkan dengan hal-hal yang dimana dia bisa mengingat kembali kejadian hal-hal yang sebenarnya. Dan film pun dimulai. Cekidot. Siap, action. There's some. Siap, action. Scene diawali dengan sosok Anna sebagai pemeran utama yang melangkah meninggalkan si Matt. Matt, pria yang sangat mencintainya. Anna meninggalkan Matt saat di tengah asiknya pesta di pinggir pantai. Di saat itu juga Anna dan Matt ingin melakukan adegan mantap-mantap, cangkul-mencangkul, adegan belah duren. Siap, action. Anna mendadak ingin pulang. Ia merasa ada sesuatu yang akan terjadi di rumahnya. Anna melewati hutan kecil. Di perjalanan di tengah hutan yang sepi itu, Anna dikejutkan 3 kantung plastik. Nungguin ya. Terlihatlah 1 kantong plastik tersebut bergerak. Seketika Anna menghampiri dan tiba-tiba kantung plastik itu pun terbuka dengan sendirinya. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Oke guys, tadi adalah film The Unlimited yang dirilis pada tahun 2009. Keluarlah potongan kepala seorang gadis cilik yang sangat menyeramkan, mengatakan bahwa Anna tidak boleh pulang dan harus kembali ke pantai. Anna sontak lari dengan ketakutan. Ia terus berlari menuju rumahnya. Setiba di rumah, Anna mendengar suara lonceng yang berasal dari rumah apung tersebut. Di rumah apung itu ada ibunya yang sedang sakit dan ditempatkan di rumah apung.
Namun takdir berbicara lain, rumah apung yang dihuni ibunya tiba-tiba meledak dan terbakar. Scene berpindah di mana Enna sedang menceritakan tentang semua yang terjadi pada dirinya. Namun, ia tidak bisa mengingat penyebab kematian ibunya. Kepada seorang dokter psikologi kejiwaan, Enna bercerita di mana Enna pernah dirawat selama 10 bulan di rumah sakit tersebut. Pada hari itu juga Enna sudah bisa pulang ke rumah. Enna pulang ke rumah dijemput ayahnya yang bernama Steven. Di perjalanan Enna bilang ke ayahnya bahwa ada sesama pasien OGDJ yang tidak menginginkan kepergian Enna. Sepanjang jalan ayah dan anak tersebut bercerita sambil melepas rindu. Seketika sesampai di rumah, Enna disambut dengan sosok wanita yang masih kenceng guys, bernama Rachel. Rachel adalah tunangan ayahnya Enna. Rachel terlihat kecewa dikarenakan Enna tidak suka kehadirannya. Enna sangat ingin bertemu dengan kakaknya. Mereka berdua sangat dekat dan mereka berdua juga tidak suka dengan Rachel, tunangan ayahnya, sekaligus mantan perawat. Keesokan harinya Enna mengisi waktu dengan berenang di danau dekat rumah mereka. Setelah berenang, Enna melihat Alex yang sedang berbicara dengan ayahnya bahwa ayahnya tidak pernah mengirimkan surat yang dikirim oleh Enna untuk ibunya. Justru ayahnya malah asik mantep-mantep, enak-enak cangkul-mencangkul bareng Rachel sewaktu ibunya masih hidup. Pada malam harinya, Enna mencoba mengendap-endap masuk ke ruang kerja ayahnya. Di sana ia melihat bola kaca yang sudah somplak. Seketika bola kaca tersebut terjatuh dan Enna dapat mengingat sedikit kejadian yang terjadi pada dirinya. Terdengarlah suara lonceng dari rumah apung. Enna pun menghampirinya. Enna dikejutkan dengan penampakan sosok hantu ibunya yang sambil menunjuk ke arah keluar seperti memberi isyarat penyebab kematiannya. Alex pun tiba mencoba menenangkan Enna, dan Enna menjelaskan bahwa ia melihat hantu ibunya dan menunjuk ke arah luar jendela. Mereka pun bertambah yakin bahwa Rachel yang membunuh ibunya. Singkat cerita, Enna terbangun dari tidurnya. Ia melihat Matt, sang kekasih, memanjat masuk ke kamar lewat jendela. Hadirnya Matt ingin memberitahu bahwa ia melihat pas kejadian rumah apung tersebut terbakar. Di pagi hari, Enna dikejutkan bahwa Matt sudah tewas tenggelam di dalam danau. Saat diangkat, mayat Matt dengan punggung yang bengkok seperti yang dilihat Enna semalam. Enna dan Alex berhasil mencari informasi tentang Rachel dan mereka menyimpulkan bahwa Rachel adalah Milderken. Mereka mencoba memperingati ayahnya, namun ayahnya tidak peduli. Di saat pemakaman Matt, Enna melihat sosok anak perempuan yang berwajah pucat. Sosok itu sama yang ia lihat di hutan kemarin. Anak itu seperti memberi isyarat kepada Enna untuk mengikutinya. Enna pun tiba di suatu kuburan dan ia terperosok. Enna melihat 3 kuburan anak kecil yang pernah hadir di dalam mimpinya. Enna dan Alex mencoba mencari informasi ketiga anak itu. Terlihat salah satu dari foto keluarga anak itu, ibunya memakai kalung yang sama persis dengan miliknya Rachel. Keluarga anak itu dibunuh dengan cara dibius terlebih dahulu. Saat mencari bukti, mereka dikejutkan Rachel yang sambil menunjukkan kalung mutiara putih. Mereka pun diculik dibawa ke suatu tempat. Enna berhasil lolos dengan cara keluar dari mobil yang terus berjalan dengan kencang. Enna segera melapor ke kantor polisi. Karena tahu Enna mantan OGDJ, polisi membius Enna dan membawanya pulang. Terlihat Rachel membaringkan Enna di tempat tidur dengan membuka pakaian Enna sehingga terlihatlah 2 gunung indah milik Enna. Tak lama Enna melihat Alex, kakaknya, dari depan pintu sambil membawa sebuah pisau hingga akhirnya Enna pun pingsan.
Singkat cerita, Ena terbangun dari biusan Rachel. Ena tergiring ke tempat di mana ada ceceran darah yang ada di tempat sampah. Dan di saat tempat sampah itu dibuka oleh Ena, terlihat tubuh Rachel di dalamnya. Dan terdapat juga Alex, kakaknya, sambil membawa pisau yang penuh dengan sirup merah darah, guys. Dan mereka pun saling menenangkan diri. Tiba-tiba Steven, ayah mereka, pulang. Steven bertanya apa yang terjadi. Ena menjelaskan bahwa Rachel menyerang mereka dan Alex menyelamatkannya. Terlihat kaget dan kebingungan dari wajah Steven. Dan Steven berkata kepada Ena bahwa Alex sebenarnya sudah tewas dalam kebakaran rumah apung tersebut. Ena pun sontak kaget dan terkejut mendengar perkataan ayahnya. Tiba-tiba Ena melihat ke bawah dan ia melihat bahwa tangannya sedang memegang pisau yang berlumuran dengan darah. Dan juga ia melihat bahwa dia sendirian, tidak bersama Alex. Tiba-tiba ia berhasil mengingat semua kejadian, termasuk kejadian kebakaran di rumah apung. Filmnya begitu membingungkan, membagongkan, membuat kita puyeng, harus berpikir di mana hidup kita ada puyeng disuruh mikir, ya kan? Nah, dan pada akhirnya si Ena itu mengetahui, guys, semenjak pas yang di terakhir, yang di akhir, di ending, si Alex megang pisau. Ayahnya bilang kalau si Alex itu udah tewas udah lama, dan si Ena bingung dengan perkataan ayahnya. Dia lihat ke bawah, oh iya bener, ternyata dia megang pisau, di samping dia nggak ada Alex. Tiba-tiba Ena mengingat semua kejadian, guys, kejadian yang sebenarnya, bahwa ibunya itu tewas dikarenakan ulahnya si Ena yang mau membunuh ayahnya dengan si Rachel sebagai seorang perawat ibunya, dimana ayahnya masih Rachel pengen enak-enak, mantep-mantep. Nah, jadi gitu. Terus si Ena juga ingat kematian si Matt. Ternyata Matt mati karena si Ena juga. Tuh. Dan si Ena juga mengingat semua kejadian itu, guys. Bahwa dia selama ini sendirian. Dia bukan berdua sama si Alex. Dia halusinasi. Dan film pun berakhir dengan si Ena dijemput oleh pihak kepolisian. Dan Ena hingga saat itu juga harus kembali ke asrama. Dia harus sekolah lagi ke rumah sakit ODGJ. Nah, begitu Ena kembali ke rumah sakit, Ena dijumpakan kembali dengan temannya. Nah, disitulah Ena mengetahui siapa yang ada tulisan itu. Oke guys, gua Kibo pamit undur diri. Terima kasih buat lo semua yang udah nonton channel YouTube gua. Mohon supportnya, guys. Kalau emang kalian terhibur dengan channel ini, klik tombol subrek, like, komennya, ya. Terima kasih. Gua Kibo pamit undur diri. Ngopi lagi tapi udah habis, ya kan. Mantap dah, pokoknya udah ngopi dah. Yuk, gaskeun. Thank you.